Saudara duduk, ini saya khotbah, ini khotbah keempat hari ini ya. Jam 5 tadi saya ada pelayanan online. Lalu jam 7.30 di Ambasador. Jam 9 tadi di sini dan sekarang jam 11 di sini. Jadi ini khotbah keempat saudara ya. Jadi lumayan, bakal didik sikilku iki. Oke. Apa yang saya mau sharingkan buat ibadah kedua? Agak beda, bukan agak beda, tapi beda dengan ibadah yang jam 9 tadi. Karena saya tahu di sini ada banyak keluarga-keluarga muda, saya akan sharing dan ini saya dapat informasi yang akurat dari Bapak Daniel Handi. Ya, maka saya mau sharing ya. Ini sebetulnya bahan di mana kemarin saya sajikan itu di seminar Kingdom Paradigm pada hari Jumat malam di Jakarta dan juga hari Sabtu. Saudara, komunikasi. Jadi siapa saudara kemarin ikut seminar itu online? Oh, enggak ada ya? Ya wes, tepak ngono ya. Oke, saudara, saya akan berbicara tentang pertama, untuk mengerti tentang rencana Tuhan buat keluarga, maka saudara harus mengerti maksud Tuhan sebelum penciptaan langit dan bumi ini untuk keluarga itu apa? Saya akan tunjukkan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini gini ya ceritanya. Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, ini ya, misalnya di depannya ada penciptaan. Sebelum ada penciptaan, firman sudah ada duluan, gitu ceritanya ya. Nah, kata firman di sini bahasa aslinya digunakan kata logos. Bukan rema ataupun yang lainnya, firman atau aletheia atau apa. Jadi di sini pakai logos. Logos itu secara sederhananya itu begini. Ide besarnya Tuhan, pikirannya Tuhan. Jadi jangan main-main sama ide ya. Saya tidak mengecilkan arti petugas cleaning service. Kita butuh mereka. Tapi apa yang membedakan petugas cleaning service sama CEO sebuah perusahaan? Pertama apanya? Gajinya. Ya kan? Gaji CEO pasti berlipat-lipat kali daripada itu. Apa yang kedua? Membuat dia digaji besar apa? Salah satunya adalah soal idenya. Karena CEO dibutuhkan membuat keputusan, maka dia harus punya ide-ide. Nah ini nilainya tinggi. Oke? Nah Tuhan tuh punya ide, punya gagasan. Sebelum langit bumi diciptakan. Apa gagasannya? Kalau saudara belajar di STT Kingdom, kita kan punya STT ya. Teologi kerajaan. Maka itu namanya istilahnya kolonisasi kerajaan. Apa idenya Tuhan? Tuhan ingin memperluas. Apa-apa yang terjadi di kerajaan sorga, di sorga khususnya, diperluas. Sampai kemana? Sampai ke sebuah planet yang diciptakan, satu planet di antara miliaran planet seluruh dunia ini. Dia cuma memilih satu planet yang dijadikan perluasan sorga, yaitu planet bumi di mana kita tinggal sekarang ini. Saya yakin dan percaya, according to the Bible, to the scripture, tidak ada kehidupan lain di planet yang lain kecuali cuma di bumi. Ya, karena Alkitab saya tidak pernah menceritakan. Maka didapatilah di planet Mars ada makhluk-makhluk yang sedang bercandaria di sana. Tidak ada. Bumi. Nah, begini. Tuhan ingin segala sesuatu yang ada di sorga itu sebetulnya dibawa ke bumi. Nah, saudara tahu di sorga itu, tolong dengar dengan telinga rohani ya, ada keluarga. Bukan keluarga fisik yang bisa kawin mengawinkan seperti diyakini oleh agama seberang. Ini spiritual being ya. Jadi Tuhan itu roh adanya. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus itu sudah ada dalam kekekalan. Ya, nah ini seperti digambarkan kalau sudah baca buku seorang hamba Tuhan namanya Dick Iverson. Dia menulis buku namanya Memulihkan Keluarga. Dia menggambarkan bahwa sana bersama dengan Kevin Costner ya. Bahwa sana di surga itu seperti satu keluarga. Makanya ada Allah Bapa, itu gambaran suami. Ya, lalu kemudian Roh Kudus itu gambaran itu adalah istri wanita, karena perempuan itu disebut penolong bagi suaminya, Kejadian 2 ayat 18. Dan Roh Kudus juga disebut sebagai penolong. Ya.
Lalu ada putra, anak putra. Anak-anak Anda adalah gambaran putra. Nah inilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kayak suami, istri, dan anak. Nah makanya dia mau perluas sorga itu ke bumi. Maka institusi pertama, lembaga pertama yang diperluas Tuhan di muka bumi bukan nama sebuah seperti gereja misalnya atau lembaga yang lain di muka bumi ini. Lembaga pertama yang Tuhan buat di muka bumi namanya keluarga. Yang merupakan manifestasi perluasan sorga ke muka bumi. Jadi sebetulnya saudaraku, kerajaan sorga sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi serta manusia sorga, serta manusia sorga mengkolonisasi bumi ini, memperluas. Bedanya gini ya, kalau saudara lihat kolonisasi, saudara kata kolon, usus itu kolon, ya, usus itu kan panjang. Kalau ditarik itu dokter bilang berapa meter gitu loh, ya jauh lebih panjang usus saudara dari tinggi badan saudara. Itu sebetulnya sorga tuh diperluas sampai ke bumi. Makanya di bumi dia buatkan satu wilayah, ya, namanya Taman Eden. Itu taman yang seperti sorga tapi di planet bumi. Lalu dia bentuk manusia yang merupakan manusia itu gambaran keserupaan Tuhan itu sendiri. Melalui Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, Elohim, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas seluruh bumi, atas binatang merayap melata di bumi. Jadi jelas manusia ini seperti gambaran Tuhan itu sendiri, keserupaan Tuhan ada padanya. Lalu kemudian dia harus ada di muka bumi, dan lembaga pertama yang diciptakan adalah keluarga. Jadi keluarga itu sebetulnya Tuhan bentuk keluarga itu untuk apa? Untuk memanifestasikan, merepresentasikan kerajaan sorga di muka bumi. Bukan sekedar kita ada di planet bumi ini. Ya, nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus pernah mengajarkan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa Bapa kami itu doa perluasan sorga ke bumi. Doa kolonisasi. Ya, nah setelah itu tadi kan di sini pada mulanya belum ada penciptaan nih sekarang. Lalu Tuhan mulai proses melakukan apa? Penciptaan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah inilah permulaan kolonisasi. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata gini, Beresit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Kata pada mulanya Beresit itu berasal dari kata beresit. Ada makna, ada arti dan makna. Pertama, memang artinya pada mulanya atau yang utama. Tapi gini, memang secara leksikal atau etimologis tidak mengacu kepada pengertian kerajaan. Tapi dari makna rohani, ketika Tuhan menciptakan, maka kita tahu dia sedang melakukan kedaulatannya atas segala ciptaannya. Karena dia menunjukkan kedaulatan atas ciptaannya, manusiakah, alam semestalah, apapun, maka kita bisa mengerti bahwa Tuhan sesungguhnya adalah raja yang punya kerajaan. Ya, makanya kita percaya bahwa narasi pertama yang Alkitab tulis memperkenalkan siapa Tuhan kepada manusia, Tuhan diperkenalkan sebagai raja. Oke, lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya lembaga atau keluarga ini adalah lembaga tertua, ya, sekaligus apa? Yang terus lestari dan tidak lekang oleh waktu. Ada upaya-upaya menghancurkan keluarga sekarang. Saudara tahu gerakan LGBTAI plus itu agenda utamanya. Kenapa ada agenda LGBT? Itu bukan sekedar membangun orang-orang yang perkawinan sejenis.
asal muasalnya pertama kali sebetulnya diadakannya gerakan LGBT ini supaya meniadakan keluarga-keluarga. Oke, nah sekarang anak-anak muda suka apa? Child free malah. Nggak mau menikah mau, tapi nggak mau punya anak. Itu satu bentuk perlawanan dengan kehendak Allah. Hati-hati loh saudara ya. Saya temukan ada anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Kristen, pelayan-pelayan, menikah tapi nggak mau punya anak. Ini melawan firman, melawan ketetapan kolonisasi yang memang sudah dirancangkan sebelum dunia dijadikan. Nah, saya akan tunjukkan lagi. Jadi upaya apapun mau menghancurkan lembaga nikah ini konvensional, tapi sampai sekarang tetap utuh. Zaman boleh maju berganti-ganti zaman, tapi lembaga nikah tetap tegak. Tapi harus tetap dijaga oleh setiap keluarga-keluarga. Oke? Nah, lalu terciptalah, Tuhan membuat keluarga di sekarang. Allah memberkati mereka. Anak muda di sini yang belum nikah, pentingnya pemberkatan nikah. Jangan mendahului Tuhan ya. Sekalipun cowokmu berkata, cintaku padamu takkan berubah, walau kini ditelan waktu, biarlah kan ku simpan dalam hati. Andi, iringon aku. Ini teman lama saya, saudaraku. Zaman berapa puluh tahun lalu ya, Andi ya. Sampai kita satu kali sudah lama ketemu di Amerika, di Philadelphia. Berapa lama kamu? 2 tahun di sana. Tahu? Gak ketemu lagi sekian tahun. Di Rock Surabaya, puji Tuhan. Selamat. You are on the right track. Oke. Nah, dengar ya. Pemberkatan nikah itu penting. Tolong perhatikan. Allah memberkati mereka. Ini the first institution that the Lord has made. The first blessing for a marriage. Ini loh, pertama. Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan bingung cari berkat seharusnya. Ketika Kejadian 1 ayat 26 yang saya bacakan tadi, Tuhan kasih tujuan pernikahan, kenapa manusia ada, ya, supaya serupa segambar dengan Tuhan dan berkuasa. Lalu baru muncul pemberkatan nikah. Artinya begini loh. Kalau Anda melakukan kehendak Allah untuk pernikahan, dengan kata lain, berkat akan datang kepadamu. Berkat itu mengikuti. Berkat itu sudah diberikan di depan. Tujuannya apa? Berkat itu kata dipakai barak. Barak itu sebuah tudung yang menaungi kita kemanapun kita pergi. Berkat Tuhan menyertai kita. Anda ditugaskan ke pedalaman Papua, Afrika sekalipun. Tapi kalau ada berkat Tuhan di atas kepala kita, sudahlah. Asal kamu hidup mengikuti kehendak Allah, berkat jadi bonus dalam kehidupanmu. Itu di ibadatan di jam 9 saya sudah singgung. Oke, lalu apalagi perintahnya? Kita lihat bersama-sama. Mengapa keluarga sebagai perwujudan kolonisasi kerajaan sorga di bumi? Ini penting sekali, keluarga. Jadi ada maksud Tuhan membentuk keluarga. Bukan cuma gini, do you love me? Because I love you. You and me love fun. Ya, you can start. Kamu bisa memulai lewat cinta, perasaan cinta. Tapi Tuhan punya maksud yang pertama. Tuhan ingin adalah terjadi perkembangbiakan umat manusia. Makanya beranak cuculah pertama. Tapi sebetulnya terjemahnya bagus. Be fruitful and be multiply. Jadi fruitful, berbuah lebat. Nah, tapi salah satu yang Indonesia diterjemahkan beranak cuculah. Ternyata kenapa? Memang orang Indonesia suka apa? Beranak dan bercucu. Ya, tapi ini punya anak. Jadi kalau saudara ada anak-anak saudara, family yang child free, aku mau menikah tapi tidak punya anak, ini melawan loh. Kasih itu sama mereka. Bagaimana hidupmu bisa diberkati? Kalau kamu melawan kehendak Tuhan. Berani menikah,
berani punya anak. Kalau tidak berani punya anak, gak usah menikah. Lalu kedua, proses kesempurnaan karakter. Tinggal satu rumah ini. Makanya kalau ada anak muda mau menikah, kamu cinta Pak. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Oke, good. Ya. Tapi pernahkah kamu lewati kalian bertengkar? Puji Tuhan, Pak. Selama ini Tuhan tuntun kami aman-aman terus. Oh ya? Saya bilang gini. Baik, saya doakan supaya kalian bertengkar. Loh Pak Roni, kok begitu doanya? Loh, latihan dulu pertengkaran. Ada 3 ujian sebelum kamu menikah. Pertama, ujian waktu. Ojo cepet-cepet. Butuh proses pengenalan. Yang kedua, ujian perpisahan. Kalau pisah gimana? Kalau jarang ketemu gimana? Ada orang pisah, jarang ketemu, cintanya berkurang. Yang ketiga, ujian pertengkaran. Makanya saya tanya selalu yang mau menikah. Kalau tidak pernah menikah, tak doa supaya kalau tidak pernah bertengkar, tak doanya supaya bertengkar. Kenapa? Supaya ketahuan. Terselesaikan enggak? Saling mengampuni enggak? Ada yang mengaku salah enggak? Kalau enggak, rumah tangga berapa banyak saya layani saudaraku, konseling. Yang satu enggak mau ngaku salah, padahal salah, keangkuhan, hati-hati. Ya, makanya disinilah proses pembentukan karakter. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya satu dengan yang lainnya. Jadi di rumah, ya kita belajar untuk seperti saya harus belajar dikoreksi sama bojoku. Dikoreksi itu gak enak. Tapi dia suka bilang gini sama saya, Pak Tejo, sayang, kalau bukan Noni, ya saya bilang dia Noni. Kalau bukan aku yang ngoreksi kamu, yang bicara terus terang, siapa? Jemaat itu pasti ngomong baik-baik. Iya ya. Nggak enak waktu dia ngomong gitu. Wis tah, kita ngomong Surabaya. Wis talah. Tapi akhirnya saya sadar, saya harus membuat segala roh wis talah itu. Ono roh baru rupanya, roh wis talah. Saya mesti dengar. Dikoreksi. Supaya kesempurnaan karakter seperti Kristus terus menuju perjalanan serupa Kristus itu terjadi. Itu maksud Tuhan. Ya, terus mencerminkan persatuan kita dengan Kristus. Efesus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Suami digambarkan Kristus, istri digambarkan gereja. Makanya Efesus 5 itu kita bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Loh. Tolong para suami dengar ya, kebutuhan utama istrimu bukan uang. Kecuali perempuan di luar sana yang matri-matri itu. Tapi Alkitab bilang kebutuhan utama istrimu dicintai oleh suaminya. Amin ibu-ibu. Aduh saudaraku, kalau seorang istri dicintai, dan cinta itu bukan bukan pasif, secara aktif diekspresikan. Ada orang berkata, sudahlah Pak, aku ini orang Batak. Kau suruh romantis, tak perlulah. Aku orang Batak biasa seperti ini. Pak, abang, belajarlah kau romantis. Istrimu butuh, saya tanya, siapa di sini ibu-ibu yang nggak butuh keromantisan? Tolong angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang butuh keromantisan? Angkat tangan dengan malu-malu. Sambil ngelirik suaminya gini. Mau reaksi apa suaminya? Yang keturunan Chinese Tionghoa. Haiya, wo punya emak akong semuanya leluhur di Tiongkok sana. Dah ada romantis. Haiya, kalau mereka foto keluarga, fotonya gini Pak. Dah ada gayanya. Tapi anak 5, haiya. Sudahlah, jangan pakai alasan gitu. Belajar bapak-bapak romantis. Ya, aduh, oke. Sampai hari ini saya nyanyi atau FF aja. Berapa malam lalu Pak, saya nyanyi buat istri saya sebelum tidur.
Izinkanlah ku kecup keningmu. Sajane gak perlu izin-izinan ya. Ya karena romantis. Bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela. Angkat suaramu jemaat. Kan kau dapati seikat kembang merah. Langsung refrennya. Izinkanlah aku kenal pada hitam rambutmu. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Bojoku cuma bisa so sweet. Jadi suami-suami, ayo dia butuh cintamu. Cintai hebat istrimu. Yakinkan bahwa itu wanita satu-satunya dalam hidupmu. Lebih tinggi sekarang cintanya daripada mamamu. Bukan berarti saya mengajar Anda membenci orang tua. Tapi begitu masuk pernikahan, maka istrimu lah yang harus lebih diutamakan. Mana dasarnya? 1 Korintus 11 ayat 3 dan seterusnya. Ada struktur organisasi keluarga sorga. Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, anak. Sudah. Tidak ada orang lain di sini. Mertua tidak ada. Besan tidak ada. Pendeta pun tidak ada. Jadi siapapun gak boleh campur-campur di sini. Makanya suka bilang anak-anak muda. Kalau berani menikah. Walaupun ngekos. Lebih baik tinggal berdua. Gak usah ikut tinggal di rumah orang tua. Berani menikah, berani hidup bersama. Tegakkan pemerintah diri sendiri. Kecuali papi mamimu gak bisa melakukan. Nyot tolong nyot pipis. Ya lagi ceritanya. Anda bisa tinggal sama mereka. Paham ya saudara ya? Nah Alkitab bilang suami itu Yesus menguduskan dirinya dengan air dan firman buat gerejanya. Yesus mati berkorban buat gerejanya. Saya tanya suami-suami, siap mati buat istrimu gak? Kawin lagi Pak Pendeta. Benar loh, pikirkan baik-baik. Halo? Ekspresikan cintamu. Oke. Aku malah nyanyi terus ya. Saya masih nyanyi lagu ini. Terserah saudara bilang pendeta kok duniawi. Terserah. Aku mau ingin istriku bahagia. Saya suka nyanyi gini. You don't know what is like. Angkat suaramu. Baby you don't know. Angkat tanganmu jemaat. To love somebody. Oh, saya ngangkat tangan temenan. To love somebody the way I love you. Oke. Ada 5 bahasa cinta yang harus kamu ekspresikan. Pertama, word of affirmation, kata-kata pujian. Ngomong gitu loh, sayang. Kamu cantik. Sayang, I love you. Wa aini ikhli bedih asiteru sarangeo. Perkatakan, ojo batin. Karo deh. Ngomong. Amin. Yang kedua, quality time, kasih waktu yang berharga. Dengerin dia ngomong. Hei suami,
Dengarkan bukan cuma dengan telingamu. Dengarkan pula dengan matamu. Jok pencilaan. Delok kono, delok kene, delok TV, delok HP. Delokan bojomu ngomong apa? Dengarkan dengan lehermu cegak tola-tole ngene. Dengarkan pula dengan tanganmu supaya kamu tidak main HP. Dengarkan pula dengan kakimu supaya bukan kamu sambil jalan. Dengerin. Sampai saya itu ngundang pembicara Singapura, ahli psikologi. Aku cuma pengen belajar. Pak, saya ini orang kuning 6. Kuning 6 merah 5. Aku kurang sabar ya orang konseling, Pak. Orang datang konseling aku lungguh nih. Ngomong 5 menit terus bokongku segini-gini. Aku seru katanya bakal ngomong apa. Gak kuat aku kesuwen. Oke, saya mengerti apa. Seringkali saya putus dia ngomong. Anak-anak saya itu psikolog 2 saudara. Lulusan Amerika semua master dua-duanya. Sekarang jadi professional counselor di Amerika. Nggak bisa gitu, Pak. Papa mesti sabar dengerin. Ya udah, panggil pembicara. Cuma toko Singapura, Pak. Itu pembicara ini profesional Singapura. Ngajari kita the art of listening. Ya aku mau rungokno ambek motomu, rungokno ambek ame ngene sungkono wis aja. Mas Surabaya kasar. Rungokno ambek cangkemmu pisan. Masuk kok aja kecepret. Do you know ngecepret? Sekarang Pak, betul tanya istriku, aku bisa duduk 1 jam dengerin orang ngomong. Ilmu psikologi mengatakan, ketika orang itu curhat dan kita dengerin, maka seperti sampah itu dikeluarkan, sedikit beban akan dikeluarkan. Ahai! Saya kelihatan bojoku ngomong tak rungokno. Oh. Saya pernah ditegur. Isi saya tanya ini, sayang, kamu sayang aku enggak? Loh, sayang sih, masa gak sayang? Itu gak suka, suami kan jawabnya mesti gitu. Sayang dong. Kenapa sih kalau aku ngomong, kamu sibuk lihat HP-mu? Ceder. Aku gak bisa ngomong, oh ama. Sayang, kamu sayang aku enggak sih? Gak bisa apa aku. Akhirnya aku mengaku, ya wis. Jadi sekarang kalau aku diajak ngomong istriku, dia tanya, sayang kamu siap diajak ngomong? Oke, siap-siap. Tak matikan, tak tele. So, bicaralah kamu. Istriku langsung. Si. Ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Rungokno bojomu. Amin. Oke. Itu kebutuhan utama istri itu dicintai. Yang ketiga, kasih hadiah kayak gak mesti larang. Yang keempat, bahasa cinta apa itu? Act of service, tindakan membantu. Tulungono ngerjano opo. Seneng dia. Yang kelima, physical touch, sentuhan fisik. Lus-lusen rambutnya cok dijung. Ya apa sih? Lusen rambutnya, gandengan, rangkulan, seneng-seneng. Pas penyembahan tadi itu. Tak terbatas kuasamu. Rangkulan pok ngene. Tangan kananmu ngene, tangan kiri ini bojomu ngene. Iku dek langsung ngene. Terus. Saya kalau penyembahan tak rangkul bojoku. In the presence of God. Ya, sengaja saya cium dia. Sengaja saya peluk dia, belai rambutnya di depan anak-anakku. Dulu waktu masih anak-anak kecil, papa, mereka waktu kecil. Kenapa? Supaya mereka lihat, children see, children do. Supaya nanti mereka menikah, memperlakukan pasangannya seperti itu. Amin. Nah itu loh, langsung tangannya ngerayangi bojone itu. Gak apa-apa. In the presence of God. Ya Pak ya. Loh Pak ojo ditarik Pak. Bojomu ngomong teruskan. Ya. Jangan situ. Kebutuhan utama seorang laki-laki kita menjelaskan. Dihormati oleh istrinya. Kalau enggak saudaraku macam-macam dia di luar.
Saya satu kali jenderal aktif TNI, telepon. Pak Pendeta, siap jenderal, tolong ke rumah. Doakan saya. Siap jenderal, saya ajak istri saya ketemu. Jenderal itu ditinggal istrinya beberapa hari, tidak pulang-pulang. Bawa uang sekian M. Ngobrol-ngobrol, saya punya kesimpulan sama istri saya. Singkat gini. Jenderal ini di kantor Panglima dia, karena TNI kan. Tapi di rumah Panganam istrinya. Jadi dia Panglima di kantor, waktu di rumah istrinya yang Panganam. Istrinya lebih perkasa. Di kantor gitu. Misalnya pakai tongkat komando. Kayak gini, siap jenderal. Itu. Dia omak wale. Punya, lu kamu sini. Siap. Saya lihat, kenapa ya? Saya teliti, beberapa kali saya ketemu. Suaminya kasar sama istrinya. Dia lakukan seperti istrinya tuh pangkat di bawahnya kayak bawahannya. Padahal istrinya butuh cintanya. Dan akibat dicintai dia akan respect kepada suaminya. Saya keliling Indonesia pelayanan. Tapi saya punya teman namanya Gilbert Lumendong. Saya percaya tidak ada orang yang tidak tahu siapa Pak Gilbert ini. Kami sama-sama sekarang di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Dia cerita, oh saya keliling Indonesia, KKR, pelayanan di mana-mana. Beliau kan hebat. Sudah tahu, dia bilang gini, banyak keluhan dari bawah. Kenapa? Oh kalau Pak Gembala Jami, bagus. Tapi istrinya... Kok tegang sih? Maka itu suami, cintai istrimu hebat. Dia dapat energi menghormatimu. Walaupun suamimu ekonominya lebih rendah daripada kamu misalnya. Tingkat pendidikan suamimu lebih rendah daripadamu. Biarlah kamu tetap respect dan hormat. Karena dia kepala rumah tangga. Amin. Haleluya. Lanjutkan lagi. Rasanya aku gak bisa tutup kabeh tapi tak singkat aja ya. Jadi memang itu mencerminkan persatuan kita dengan Kristus. Tapi juga memberikan apa? Kesucian keluarga adalah landasan bagi kelangsungan hidup manusia. Ketika suami istri melakukan fungsinya tadi dengan baik. Saudara tahu enggak? Blessing itu akan memberikan perlindungan. Supaya suami istri bisa hidup dalam kesucian. Dan ketika suami istri hidup dalam kesucian, pasti implikasinya ke anak-anaknya. Yesus berkata begini, Yohanes 17, ayat 17 dan seterusnya. Firman adalah kebenaran. Anak manusia Yesus menguduskan dirinya bagi mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya. Supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Suami-suami, kuduskan dirimu. Demi istri anak-anakmu. Supaya mereka semua dikuduskan dalam kebenaran. Ojo macam-macam lah. Amin. Setialah kepada satu pasangan saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kata kudus dalam bahasa Alkitab salah satunya dipakai kata hagiasmos. Hagiasmos. Artinya apa? Dipisahkan dari dunia, lalu dikhususkan bagi Allah. Mari para suami tegakkan kebenaran, hidup kudus. Sudahlah. Ya, enggak usah lihat-lihat pornografi apa semua. Karena saya melayani orang-orang Kristen datang kepada saya. Suami istri, Pak, kan enggak apa-apa kita berdua nonton film porno. Enggak bisa saya bilang. Itu mereka itu berzina. Kamu mau tularkan buat keluargamu. Tolak semuanya. Ketika suami menguduskan diri, pasti akan membawa pengaruh buat istri dan anak-anaknya. Amin, saudaraku, komitmen sekarang para pria. Ya, supaya apa? Kesucian keluarga itu bisa menjadi nyata. Begini maksud saya. Orang melihat Anda, melihat keluarga Anda, orang bisa melihat Yesus nyata dalam hidup rumah tangga Anda. Orang melihat keluarga Anda, orang tahu bahwa kerajaan Allah berkuasa dalam rumah tangga Anda. Lanjut lagi, tinggal 5 menit. Next. Jadi keluarga itu sesungguhnya adalah God's property.
propertinya Tuhan. Jadi jagaan baik-baik. Saya dikasih Pak Arifin sekian, mungkin 10 tahun lalu cincin ini. Wah, ternyata ini cincin berlian, mata berlian. Waduh, makanya saya rajin kalau puji-pujian angkat tangan saya. Saya senang sekali cincin ini. Saya jaga betul, sudah 10 tahun saya pakai. Karena ini kan properti sebetulnya kan. Nggak mungkin tak keleler no. Mulai tutup oma mau tak deleke pawon, tak uncal lagi meja, nggak mungkin. Pulang saya masuk kamar, saya lepas, saya taruh di tempat perhiasan. Karena saya sadar, ini properti berharga. Dengar saudara, keluarga itu propertinya Tuhan. Jagaan baik-baik. Perjuangkan baik-baik untuk keutuhannya. Ibrani 13 ayat 4 firman Tuhan berkata, hendaklah semua orang menghormati pernikahan dan jangan mencemarkan tempat tidur. Sebab pezina dan pesundal akan dihakimi oleh Allah. Jadi itu dihormati, ini lembaganya ini loh. Karena kita buat sumpah di hadapan Tuhan. Ada janji nikah pertama, promise. Ya, janji yang bisa diingkari kalau cuma promise. Asal ada alasan yang kuat. Tadi saya misalnya, ini saya lumayan agak capek saudaraku. Misalnya saya bilang sama Pak Tejo, Pak kebaktian jam 11 gak situ aku ya Pak ya. Aku pegel kabeh Pak, mulai aku Pak. Gitu ya. Kenapa? Kok rasanya kayak enak, meriang aku Pak. Gak kuat kok rotok gemeter. Gak mungkin Pak Tejo gini. Imannya di mana Pak Roni? Enggak lah. Pak Tejo ngomong, oh gitu ya Pak ya. Ya Pak aku khawatir kok mau aku ada sesuatu. Pak Tejo akan bilang, oke, aku siap menggantikan Anda. Betul nggak? Karena saya merasa letih. Jadi beliau siap bisa mengerti. Itu promise, janji. Bisa batal asal ada alasan kuat. Ada yang lebih tinggi lagi. Namanya komitmen. Itulah sumpah kita waktu menikah itu. Aku berjanji. Dalam keadaan. Kan banyak pasangannya tak berkat itu ngomong janji kan nangis-nangis Pak. Aku berjanji. Terus wedok sakno sampai ndelewer make up. Dalam keadaan suka, duka, kaya, miskin, sehat atau sakit. Oke, itu komitmen. Ada seorang dokter protes saya. Saya tidak setuju menggunakan kata sumpah. Seperti sumpah. Karena kita orang Kristen dilarang bersumpah. Itu komitmen itu aku bilang seperti sumpah. Jadi komitmen itu tidak bisa dibatalkan. Kalau janji tadi promise bisa. Lalu kita kan biasa perjamuan kudus waktu pernikahan. Ya kan? Itu masuk dimensi lebih dalam namanya covenant. Ikatan darah dengan Tuhan. Makanya kita bentar lagi perjamuan. Itu ikatan darah. Orang Chinese suka ngomong gini, darah lebih kental dari air. Jadi suruh pilih istrimu atau pilih mamamu. Banyak kan, gegeran gue gak cocok. Wes, pegatan. Ini air, ini darah. Tak kasih tahu ya, itu falsafah yang salah sama sekali. Waktu kamu perjamuan kudus, ikatanmu berubah jadi ikatan darah. Bahkan darah yang perjanjian ini kekuatannya jauh lebih kuat. Makanya Alkitab bilang tidak boleh bercerai. Jadi jangan pakai alasan itu ya. Ya, tapi saya juga tidak bilang saudara harus melawan orang tua. Tidak, tetap hormati orang tua. Ya, punya tanggung jawab buat mereka harus. Jadi keluarga adalah representasi kerajaan surga di bumi. Amin. Perwujudan kerajaan surga di muka bumi. Pernikahan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Pernikahan adalah dua orang yang tidak sempurna, yang berkomitmen pada lembaga yang sempurna dengan membuat sumpah yang sempurna dari bibir yang tidak sempurna di hadapan Allah yang sempurna. Jadi anak-anak muda,
Siapa yang belum menikah? Tolong angkat tangan. Oh, lumayan banyak ya. Maksud saya yang ingin suatu hari menikah. Angkat tinggi-tinggi yang ingin menikah suatu hari. Yang belum ada pasangan. Nah, oke. Tetap angkat tinggi-tinggi. Sekarang saling berpandangan. Lebih baik ketemu di rumah Tuhan ya. Daripada di tempat yang lain. Oke. Next. Oke, saya sudah mau selesai. Saya bacakan aja ya. Apa bedanya, Pak? Kalau cuma pernikahan berdasarkan agama, bahkan agama Kristen sekalipun, dengan basisnya kerajaan Allah. Pertama, tujuan pernikahan agama bahagia. Saya menikah di Surabaya sini, di restoran di Surabaya ini, saya ingat saudaraku, 34 tahun lalu, di belakang saya itu ada Swanse. Apa itu artinya? Double happiness. Ya, supaya kebahagiaannya double. Itu dunia yang ngajari. Tujuan pernikahan apa? Bahagia. Makanya disalami. Semoga bahagia. Semoga bahagia. Kekristenan yang berbasis kerajaan Allah berbeda. Kita beyond the happiness. Apa? Melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Beranak cucu bertambah banyak. Penuhi bumi taklukkanlah. Berkuasalah. Itu. Sebab begini. Kalau bahagia tok. Belum tentu kamu sampai pada tujuan. Tapi kalau melakukan tujuan-tujuan pernikahan. Kamu pasti berbahagia. Next. Agama berprinsip darah lebih kental daripada air. Saya sudah jelaskan. Kingdom family komitmen kepada covenant. Ikatan darah. Agama menjadikan pasangan biasa. Ya sudah pasangan biasa seperti pada umumnya. Enggak. Justru Kingdom family merupakan perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Rock. Representative of Christ kingdom. Kok begini Pak? Mental Pak? Bukan. Father, Son, and Holy Spirit. Terus kalau pernikahan biasa menghasilkan keturunan jasmani, punya anak. Tidak, kita lebih. Anak jasmanimu harus jadi anak rohanimu sekaligus. Gak bisa kita serahkan pendidikan rohani anak itu kepada gereja. Apalagi guru sekolah minggu. Orang tua yang mengajarkan bagaimana berdoa. Orang tua mengajarkan supaya anak-anak baca Alkitab. Orang tua lebih dulu. Kasihan guru-guru sekolah minggu itu Rocky. PK-nya cilik. Diomili terus. Iya kan? PK itu peninjauan kasasi. Kalau agama kesatuannya Pak menempel kayak dua kertas ditempel jebret. Makanya lihat pisah ada yang robek sana robek sini. Tapi kalau pernikahan menurut Kingdom Family fusi melebur. Bu Lili tadi buatkan saya kopi cappuccino. Ono banyu panas dicampur kopi dicampur susu. Diudek dari siji tak ombe sebelum khotbah tadi. Jelas lebih enak. Bukan merek itu, merek lain. Saudara, bisa enggak saya atau Bu Lili membuat kembali unsur susu sendiri, air panas sendiri, kopi sendiri? Bisa? Gak bisa, udah melebur Pak, fusi. Demikian suami istri yang ada di sini. Kamu sudah melebur. Ojo mikir pisah mana. Sekalipun itu godaan di luar banyak. Katakan, you are the only one in my life, babe. Kasih tahu suami istri. Yang suami istri ngomong ini, melebur sayang. Istri jawab, glory. Ayo bangkit berdiri supaya tahu saya selesai. Apalagi? Agama. Kalau menikah, pokoknya mengalir rewes. Saya banyak ketemu orang itu, gimana? Apa kabar? Mengalir aja Pak Rodi. Kita prioritasnya jelas. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Pemerintahan Kristus nyata di rumah tangga kita. Dia yang jadi raja. Mentalitas agama masuk surga. Aduh. Bahkan ada yang bilang bukan cuma surga Pak Tejo. Surga. Ake syuri. Escaping mentality itu mentalitas lari. Kalau ada masalah nyanyi yang ini. Biar miskin
di dunia. Tahu lagu itu? Lagu Mate Kosno kuno. Tapi kaya di sorga. Mentalitasnya escaping. Waktu menikah, masih setahun pernikahan pertama nyanyinya gini. I love you, I love you, I love you. Wah, setahun pernikahan. Begitu 2 tahun pernikahan mulai ada gesekan. Lagunya lain. Gigi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. 5 tahun punya anak tetap baik tengkar. Tak dapat jalan sendiri. 10 tahun tidak selesai. Lagu ini ganti. Ku mau di sana waktu trompet bunyi. Ku mau di sana. Cepat mati masuk surga maksudnya. Rata-rata usia menikah di Indonesia rata-rata ya. Itu sekitar 25 tahun. Ada yang lebih ya. Tapi rata-rata 25 tahun. Jadi kalau ada pasangan suami istri, ojo sepo lahir ngono terus ngono lho rek. Ketika suami datang ke rumah kami konseling, saya tanya, "Cik, sudah menikah berapa tahun, Cik?" 5 tahun Pak Roni. Dalam hatiku, masih ada 20 tahun lagi yang harus kamu tempuh. Tapi jadi kau ojo ngomong ngono ya. Itu hati kecilku. Sakno loh. Baru 5 tahun segegeran. Rencana Tuhan bukan itu. Rencana Tuhan sorga nyata di keluargamu. Makanya terapkan visi firman Tuhan. Jangan punya mental punya masalah wis cepat mati masuk surga. No, mentalitas keluarga yang berbasis kerajaan Allah. Let your kingdom come and your will be done. Lewat keluarga aku menyatakan kuasa Kristus, kuasa kerajaan Allah nyata di muka bumi. Itu mentalitas yang lain. Biar orang lain melihat keluargaku. Melihat Yesus nyata dan kerajaan Allah nyata. Oke. Berapa hari yang lalu saya ditelepon. Ada orang telepon saya. Pak Roni, istri saya dibuka soundnya dibuka apa istilahnya itu? Speakernya dibuka, cepret. Jadi aku dengar. Saya lagi setir, isi saya ada orang konseling. Ceritanya gini, ada satu keluarga pelayan Tuhan, khotbah, terus melayani di mimbar. Lalu dititipi seseorang yang harus ditolong, dititip di rumahnya. Baru seminggu tinggal di rumah itu. Orang ini sudah mulai kaget. Yang di mimbar tadi tidak seindah warna aslinya. 2 minggu dia tinggal di rumah itu. Dia mulai nangis kepingin cepat keluar dari rumah itu. Karena dia melihat bilang gini. Di luar kelihatan baik. Tapi di rumah kasarnya minta ampun. Sampai orang yang dititipi di sananya mestinya ditolong saudaraku. Menghubungi. Singkat cerita lewat seseorang menghubungi istri saya. Tolong bantu supaya bisa keluar dari keluarga itu. Aduh. Repot ini. Tolong ya supaya kita yang melayani ini. Anda harus aslinya di gereja sama di rumahku mesti sami mawon Pak. Jangan jadi gereja kayak main drama Korea itu ketok apik kabeh. Saudara tahu Kim So Hyun? Ganteng gagah tinggi. Saya nonton Kim So Hyun karena saya suka dia. Pertama saya nonton namanya Moon Embracing the Sun. Kerajaan Joseon. Wah. 20 episode mari aku. Jadi raja dia di situ. Berapa bulan kemudian ketemu lagi Kim So Hyun.
Main jadi mata-mata Korea Utara menyusup Korea Selatan. Lali judulnya aku. Gak penting. Pokoknya seneng saya nonton. Wah, 2 tahun lalu saya ketemu lagi. Berapa waktu kemudian saya ketemu dia main lagi jadi juru rawat. Namanya apa? It's okay to not be okay. Karena saya ngereaksi depan kayak gini, kakek di menara doa kabeh. Wis gak apa-apa wis. Wis gak ngerti. Wis Jarno. 2 tahun lalu saya ketemu Kim So Hyun jadi menantu konglomerat. Queen of Tears. Tuh, wis ngerti. Berarti nonton. Orang satu, tapi berbeda peran. Satu raja, satu mata-mata, satu juru rawat, satu menantu konglomerat. Kim So Hyun boleh berbuat itu karena dia artis dan dia dibayar. Tapi jangan pernah kita bermuka dua, nggak aslinya di gereja dan di rumah, di gereja dan di kantor. Please saudaraku, orang-orang yang mengizinkan Yesus jadi raja, di gereja, di rumah, dimanapun dia tetap sama. Gak ada sandiwara lagi. Lihat istrimu, lihat suamimu ngomong ini, no drama between us. Amin. Wis, langsung perjamuan ya Pak ya. Terima kasih Tuhan. Hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anggur yang kalos berkualitas itu mengalir di setiap hubungan suami istri yang ada. Aku berdoa Tuhan supaya keaslian hidup tidak ada drama, tapi original faith. Ketika mereka di gereja, pelayanan, itu juga sama ketika mereka di kantor, di rumah, dimanapun. Hamba berdoa buat semua orang yang hadir. Ketika orang lain melihat kami, biarlah orang lain bisa melihat nyata Yesus hidup dalam kami. Biarlah orang lain bisa melihat kerajaan-Mu memerintah atas setiap kami.